Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rahman Farhan Yudhistira dari prodi PGMI angkatan 2025. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dan ingin memenuhi tugas UAS yang sudah diberikan pada tahun ini, yakni akan menjelaskan beberapa materi ya. Salah satunya adalah yang saya ambil dari materi ini adalah persepsi guru madrasah ibtidaiyah dan media digital. Yang dimana di sini kita akan membahas beberapa apa saja ya persepsi dalam bidang madrasah ibtidaiyah saat ini yang menjadi guru dan apa kaitannya dengan media digital pada saat ini. Ya, saya akan lanjutkan. Perkembangan teknologi digital dalam pendidikan. Ya, perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam pendidikan madrasah ibtidaiyah, menciptakan peluang untuk pembelajaran interaktif dan efektif, meskipun masih ada tantangan perlu diatasi oleh para guru. Ya, di sini kita sudah tahu bahwasanya pada era zaman sekarang ini maraknya sebuah perkembangan teknologi digital dalam pendidikan. Ya, jurnal ini membahas secara mendalam mengenai persepsi guru madrasah ibtidaiyah terhadap penggunaan media digital dalam proses pembelajaran. Fokus utama meneliti bukan semata-mata pada teknologi sebagai alat, ya, melainkan pada cara guru memandang, memahami, dan merespon kehadiran media digital dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Guru ditetapkan sebagai aktor kunci karena keberhasilan integrasi teknologi yang dalam pendidikan sangat bergantung pada sikap, kesiapan, dan penerimaan mereka. Dalam konteks madrasah ibtidaiyah yang memiliki karakteristik pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, penggunaan media digital sebagai isu yang tidak hanya bersifat teknis tapi juga ideologis, pedagogis, karena harus tetap berjalan dengan tujuan pembentukan akhlak dan spiritualitas peserta didik. Ya, jadi saya ingin mengambil beberapa rumusan masalah yang saya telah buat ya teman-teman. Bahwasanya persepsi guru itu apa sih? Ya, persepsi guru madrasah ibtidaiyah yang mengenai penggunaan media digital sangat penting untuk memahami, berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan ketertiban siswa. Dan selanjutnya faktor penerimaan. Berbagai faktor seperti infrastruktur, pelatihan, dan kebiasaan guru memenuhi penerimaan media digital oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah ibtidaiyah. Yang selanjutnya implikasi kualitas. Penggunaan media digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah ibtidaiyah, namun juga membawa tantangan yang perlu diatasi melalui dukungan dan pelatihan tepat. Ya, di sini rumusan masalah saya telah ambil bagaimana penggunaan digital saat ini dalam persepsi guru madrasah ibtidaiyah dan faktor penerimaannya ya teman-teman. Faktor penerimaan tersebut dalam bidang apa saja dan apa saja yang harus perlu ditekankan. Dan selanjutnya implikasi kualitas ya. Jadi ini bagaimana pengaruh dalam pendidikan digital madrasah ibtidaiyah mengenai meningkatkan kualitas seperti apa dan apa yang harus pilihan yang tepat digunakan. Saya ambil dari tujuan penelitian ini adalah analisis persepsi ya, menganalisis persepsi pandangan guru terhadap media digital, identifikasi faktor ya, mengidentifikasi elemen yang mempengaruhi penerimaan guru, dan rekomendasi peningkatan ya, memberikan solusi untuk mengembang kompetensi guru. Jadi seperti itu tujuan penelitiannya. Yang selanjutnya saya mengambil persepsi positif seperti apa pengaruh media digital dalam pembelajaran ya.
Yang pertama ada ketertiban siswa. Ya. Media digital secara signifikan meningkatkan ketertiban siswa dalam proses pembelajaran, membuat mereka lebih aktif dan berpartisipasi dalam diskusi serta kegiatan kelas. Yang selanjutnya itu memperkaya materi. Memperkaya materi seperti apa? Ya, penggunaan media digital memperkaya materi pembelajaran dengan sumber yang lebih variatif, menyediakan akses ke informasi yang lebih luas dan mendalam untuk mendukung proses belajar. Yang selanjutnya efektivitas belajar. Media digital meningkatkan efektivitas belajar dengan metode iteratif yang memungkinkan siswa memahami konsep dengan lebih baik sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih optimal. Ya, di sini kita lihat bagaimana pengaruh yang membawa dalam digital dalam pendidikan seperti ini. Salah satunya ada terkait dengan siswa itu seperti apa? Ya, kita lihat saat ini siswa-siswa saat ini pasti nggak harus megang HP ya, pasti megang HP karena penggunaan digital seperti siswa ini sudah mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi bagaimana keterlibatan siswa dalam digital ini memang sudah pas. Yang selanjutnya adalah memperkaya materi. Ya, saat ini siswa-siswa madrasah ibtidaiyah pastilah ingin membanyak sebuah materi yang diambil. Ya, salah satunya dengan mengakses penggunaan digital, ya, dia bisa memperkaya materi dengan pembelajaran sumber yang lebih variatif. Ya, jadi mendapatkan akses informasi yang lebih luas dan mendalam untuk mendukung proses belajar tersebut. Yang selanjutnya bisa melihat efektivitas belajar. Dalam media digital meningkatkan efektivitas belajar dengan metode interaktif seperti apa? Dengan kita menggunakan platform-platform di media digital saat ini, ya, sehingga kita bisa belajar lebih efektivitas. Kita bisa menggunakan ChatGPT kapan saja, di mana saja, dan kapanpun saja ya, dan kapanpun. Jadi membuat efektivitas belajar ini lebih interaktif dan memungkinkan siswa memahami konsep yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya kendala penggunaan media digital. Ya, penggunaan media digital di madrasah ibtidaiyah menghadapi tantangan serius seperti infrastruktur yang terbatas, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, dan hambatan adaptasi terhadap teknologi yang baru diperlukan untuk memproses pembelajaran yang efektif. Ya, kendala di sini dalam pendidikan media digital salah satunya penggunaan media tersebut. Jadi di mana sekolah-sekolah yang berpendidikan itu tidak mendapatkan akses teknologi yang jangkauannya itu lebih luas. Salah satunya kita sudah tahu bagaimana keadaan yang tidak memiliki akses, dia hanya menggunakan apa saja yang sudah ada, sepertinya salah satunya menggunakan buku ataupun yang lain, tidak menggunakan media digital. Tapi beda dengan tantangan serius infrastruktur yang terbatas, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru. Nah, di sini guru juga harus penting menggunakan media digital. Karena guru itu harus membimbing para siswa dan juga para murid-muridnya ini dengan penggunaan media digital yang bagaimana yang menggunakan yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya dengan alat ya, kita harus menggunakan bagaimana alat tersebut dalam kepentingan pendidikan di era sekarang. Ya, pentingnya keterampilan digital bagi guru. Guru madrasah ibtidaiyah harus memahami dasar penggunaan alat teknologi untuk menikmati pembelajaran. Keterampilan ini penting agar mereka dapat memanfaatkan media digital secara efektif dalam proses pembelajaran. Ya, di sini penggunaan media digital salah satunya penggunaan alat teknologi itu harus memahami dasarnya. Ya, dasar alat teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Ya, keterampilan ini penting agar mereka dapat memanfaatkan media digital kepada murid-muridnya. Jadi pentingnya keterampilan digital bagi guru adalah memanfaatkan cara efektif dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya kurangnya percaya diri dan ya,
Ya, selanjutnya ini adalah yang merasa kurang media digital. Disebabkan oleh pelatihan yang tidak cukup dan kurang berkelanjutan, sehingga mereka membutuhkan program pelatihan yang lebih mendalam dan praktif. Ya, di sini dalam konteks melihat guru ini harus dilihat apa aja yang masih kurang dalam dirinya. Salah satunya kurangnya percaya diri dalam penggunaan media digital. Ya, karena penting menggunakan media digital itu harus dengan percaya diri, karena bisa disebabkan oleh karena dia tidak bisa menggunakan digital disebabkan oleh pelatihan tidak cukup dan kurang. Ya, di sini guru harus bisa melakukan peningkatan diri dalam kurangnya percaya diri. Salah satunya pelatihan yang cukup dan juga pelatihan yang berkelanjutan, sehingga mereka membutuhkan program pelatihan yang lebih mendalam dan lebih praktis. Selanjutnya di sini adalah rekomendasi. Rekomendasi strategi untuk meningkatkan pembelajar digital. Ya, ini adalah sebuah rekomendasi ataupun saran dari presentasi pada kesempatan ini adalah pelatihan rutin. Yang melaksanakan pelatihan rutin untuk guru yang sangat penting agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan percaya diri dan memahami alat digital yang tersedia dalam pembelajaran. Ya, di sini adalah melakukan pelatihan rutin. Pelatihan rutin ini sangat penting agar mereka menggunakan teknologi dengan percaya diri dan juga memahami alat digital. Ya, salah satunya kita bisa membuat workshop dan juga seminar-seminar, ya, yang tentunya ini bisa meningkatkan pelatihan mereka dalam menggunakan teknologi agar mereka juga menggunakannya lebih terstruktur dan juga tidak mengetahui apa yang tidak diketahui. Selanjutnya infrastruktur digital. Ya, salah satunya ini adalah sebuah bentuk menggali informasi dan juga materi, ya, ataupun ilmu, ya, bernuansa Islami, ya, dapat membantu siswa lebih memahami materi dengan cara yang menarik dan relevan dengan nilai-nilai keislaman. Yang selanjutnya, kesimpulan dari guru Madrasah Ibtidaiyah terhadap media digital secara keseluruhan positif, namun dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga diperlukan untuk memastikan integrasi. Ya, di sini perspektif guru itu terhadap media seluruh itu harus mendukungkan dalam berbagai sektor lembaga. Salah satunya lembaga pendidikan dan juga lembaga keuangan dalam mendukung media digital teknologi saat ini. Salah satunya penggunaan media-media yang lain kepada siswa-siswanya, ya, dan juga agar meningkatkan para siswa-siswanya ini menjadi seorang yang bisa menggali informasi yang lebih relevan seperti itu. Dan juga untuk penggunaan untuk guru harus juga dalam menggunakannya diperlukan pelatihan-pelatihan yang rutin ataupun penggunaannya agar bisa lebih efektif. Jadi itu presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan salah ucapan dalam diri saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Allahumma fiq ila kumaturик. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.